Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Oke, kembali di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas persiapannya, di mana kita akan mempersiapkan untuk kegiatan yaitu Porprov, pekan olahraga provinsi, tingkat provinsi, di mana yang melibatkan cabang olahraga drum band ya, khususnya karena kebetulan juga saya menghandle pelatihan drum band di Kabupaten Melawi tepatnya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan persiapan new normal protokol kesehatan pelatihan marching band ya, guna mengikuti ajang Porprov ya, dimana ajang ini yang dilakukan 4 tahun sekali ya. Jadi pada dasarnya untuk melaksanakan kegiatan, karena pada saat sekarang tidak bisa kita pungkiri ya, corona atau COVID-19 sangat berdampak ke dunia pendidikan, khususnya ekstra juga sangat terpuruk oleh COVID ya. Jadi bagaimana sebenarnya mekanisme dan teknis menjalankan suatu kegiatan ekstra ya, karena pokoknya saja seperti pendidikan sangat terpuruk ya, apalagi ekstra ya. Jadi pengurus besar Persatuan Drum Band Indonesia juga memberikan treatment dan protokol kesehatan untuk melaksanakan kegiatan ekstra, karena tidak bisa dipungkiri kegiatan ekstra salah satu kegiatan yang menunjang, yang mendongkrak kegiatan belajar mengajar di masing-masing sekolah ya. Jadi bagaimana cara kita memulihkan ya, melalui cabang olahraga drum band ya, karena drum band juga merupakan salah satu cabang olahraga ya, di mana kegiatan tersebut ya, atlet-atlet drum band ya sangat harus menjaga fisik, stamina dan mentalnya. Jadi untuk menuju hal tersebut dibutuhkan proses-proses yang tidak mudah. Pada dasarnya kegiatan ekstra drum band di bawah naungan saya untuk pelatihan sangat-sangat menerapkan sebelum corona ini juga menghampiri, kita juga menerapkan protokol kesehatan ataupun aturan-aturan yang mengarah pada menjaga jasmani dan rohani ya, karena yang utama adalah kesehatan fisik dan mental atlet tersebut ya. Jadi langsung saja kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya apa saja yang diturunkan oleh pengurus besar Persatuan Drum Band Indonesia untuk melaksanakan kegiatan ekstra di sekolah masing-masing, khususnya kegiatan ekstra drum band ya. Jadi kita akan mempersiapkan new normal marching band ya. Jadi di sini juga ada sedikit dari materi agar bisa dipahami juga ya, bagaimana persiapan ya yang harus kita laksanakan pada saat kita akan memulai latihan ya. Di sini kita mengenal COVID ya, novel coronavirus ya, sebagaimana sudah kita ketahui ya, COVID-19 ini meluluhlantahkan seluruh pendidikan di bumi ya, termasuk juga pendidikan kegiatan belajar mengajar yang tidak bisa sampai dengan sekarang kita tanggulangi ya. Jadi benar-benar terpuruk dunia pendidikan. Apa yang harus kita persiapkan untuk new normal nantinya ketika ingin melaksanakan suatu kegiatan ekstra ya? Tentunya kita harus mengikuti protokol ya. Dalam hal ini pengurus besar menyampaikan protokol kesehatannya apabila ingin melaksanakan kegiatan latihan marching band ya. Persiapan regulasi daerah, zonasi daerah maksimal orang berkumpul ya. Jadi jelas masing-masing daerah mempunyai zonasi dan kondisinya ya, sebagaimana yang mungkin kabupaten atau provinsi menyampaikan zona berdasarkan zona hijau, oranye, kuning dan merah ya. Jadi kita juga harus melihat ya zonasi daerah kita ya seperti apa yang disampaikan oleh dinas kesehatan ya. Jadi ketentuannya sebagaimana yang disampaikan oleh dinas kesehatan, zona kita ini seperti apa harus kita sesuaikan juga ya.
dari masa transisi ke new normal kita harus memperhatikannya ya. Jadi pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui 2 fase ya. Di sini ya ini keadaan lingkungan sekolah ya, ataupun karena basicnya terampil ini kebanyakan di sekolah ya, di sekolah masing-masingnya. Jadi diperbolehkan kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan atau fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang sangat dan atau tidak memungkinkan. Penerapan jaga jarak minimal 1 sampai 1,5 meter, misalnya senam lantai dan basket ya. Jadi jaraknya kalau di Marsiling Terampil itu alurnya sebenarnya dari susunan pemain saja memang sudah terjaga jaraknya dan kesehatannya ya, dan pola fisik atletnya semua itu terjaga pada dasarnya ya. Tapi COVID ini sebenarnya menguatkan lagi bagaimana nanti kita melaksanakan kegiatan protokol kesehatan itu dengan benar ya. Kemudian bagaimana nanti mekanismenya ya. Jadi harus ada persetujuan dari pihak anggota Marsiling ya, persetujuan orang tua bila usianya di bawah 9 tahun, dan pernyataan mematuhi peraturan new normal. Sebagaimana yang disampaikan tadi ya, zonasi kita ini seperti apa, apakah hijau, kuning atau merah ya. Dan dokumen tersebut bertanda tangan anggota, pelatih dan yang berkepentingan. Jadi jika atlet tersebut ataupun anak didik yang mengikuti kegiatan seragam band, dia harus melampirkan surat persetujuan orang tuanya yang ditandatangani ya. Kemudian pertimbangan pelatihan secara daring selain dari tatap muka. Jelas secara daring ini kalau di wilayah kita masih sangat terbentur dengan jaringan ya. Jadi tidak semua atlet atau anak didik itu dapat mengakses informasi melalui jaringan tertentu ya. Jadi sangat-sangat dibutuhkan untuk tatap muka ya, dengan mekanisme dan jalankan protokol kesehatan. Kemudian pemberian partitur atau drill chart secara daring ya, ini juga kita agak harus dimaklumi karena ya akses komunikasi sangat-sangat minim ya, diakses oleh peserta didik, anak didik ataupun atlet ya. Mengurangi frekuensi latihan tatap muka maksimal 1 kali seminggu ya. Jadi memang pada dasarnya kalau saya melaksanakan triman, latihan itu seminggu hanya 1 kali ya. Jadi itu sudah sangat minimal ya, dan maksimal ya. Jadi 1 minggu hanya 1 kali boleh dilaksanakan. Kemudian masuklah baru kita bisa menjalankan proses latihan tersebut ya. Kemudian atlet, standarisasi atlet khususnya di cabang olahraga teramin harus istirahat cukup, tidur paling sedikit 6 jam sampai dengan 8 jam ya. Jelas makan makanan bergizi dan seimbang. Jadi kita harus tahu nih porsi untuk latihannya seperti apa, kemudian makannya harus seimbang, konsumsi badan yang diterima harus seimbang dengan pengeluaran badan tersebut. Ya, gizi seimbang, konsumsi aneka ragam pangan, perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, pemantauan teratur berat badan, mempertahankan berat badan normal ya. Jadi semuanya harus benar-benar terukur dan teratur, mulai dari pola makan, kondisi berat badan ya, dan jam tidur sebagaimana ya. Jadi gizi atlet tersebut harus seimbang. Kemudian bagaimana manajemennya berangkat ke tempat latihan ya, dengan memindahkan general vacation ya. Jadi jelas harus menerapkan ya physical distancing, menggunakan masker dan face shield ya, mencuci tangan secara teratur ya. Jadi untuk 3 ini tidak bisa kita lepaskan pada saat ini. Jadi benar-benar 3 hal tersebut harus melekat pada diri kita, terutama atlet yang akan dipersiapkan nantinya. Kemudian apa yang harus dibawa ya, bagaimana yang harus kita bawa pada saat latihan ini, barang yang harus melekat ya, masker, face shield, tisu, botol minum pribadi, hand sanitizer dan perlengkapan pribadi ya. Fungsinya ini untuk menjaga pribadi kita masing-masing agar benar-benar terjaga dari hal-hal yang
tersebut ya. Jadi usahakan semuanya harus ada dalam bag kita, tas kita. Jadi itulah genggaman-genggaman kita untuk menahan ataupun menjaga diri dari virus tersebut ya. Nah, kemudian di tempat latihan ya, karena tidak bisa dipungkiri kalau di tempat latihan ini tempat-tempatnya itu berbeda ya. Jadi tidak semuanya itu sama. Misalnya di sekolah ini dan sekolah itu tentunya berbeda ya. Sekolah ataupun tempat latihan ya, ataupun pengurus cabang yang mempersiapkan atletnya, terutama kita ya, harus mempersiapkan scanning suhu sebelum masuk area ya latihan tersebut. Pastikan suhu atlet ataupun peserta didik ya di bawah 37,5 derajat Celcius ya. Kemudian kita harus mengecek juga gejala ya. Bila ada keluhan batuk, pilek, demam nyeri, tenggorokan, letih, lesu, sebelumnya dianjurkan tidak latihan dulu ya. Jadi peserta didik juga harus kooperatif menyampaikan kepada pelatih atau pembinanya ya. Apabila ada gejala hal tersebut ya, peserta didik harus langsung memeriksa ya, ataupun membawa berobat dirinya ya, menyampaikan kepada orang tuanya di rumah ya, agar menyampaikan gejala-gejala ini agar bisa ditindaklanjuti ya. Kemudian ya, bila baru berpergian dari luar kota ya, luar negeri, terlebih dari kota tersebut adalah zona merah ya, peserta atau peserta didik atlet tidak boleh latihan. Dia wajib mengisolasi mandiri ya, kurang lebih selama 14 hari sampai dengan tidak ada gejala seperti yang disampaikan, tidak ada gejala apapun ya. Nah, biasanya masing-masing itu biasanya ada sebelum latihan itu ada apel ya, ada apel pembuka dan penutup untuk persiapan latihan ataupun briefingnya. Jadi di sini ditiadakan apel pembuka dan penutup ya. Kemudian mengambil alat dengan menjaga jarak ya, menjaga physical distancing. Nah, jadi untuk yang mengikuti kegiatan extra drum band, pastikan alat tersebut ya tidak tertukar ya. Misalnya menggunakan satu alat ya, gunakanlah alat tersebut hanya untuk satu orang ya. Jadi kalau bisa ditulis nama atlet pengguna tersebut agar tidak berpindah-pindah tangan. Kemudian berbaris menuju area latihan dengan menjaga jarak ya. Pada dasarnya di drum band atau marching band itu untuk susunan pemain ya, bahkan pada saat indranya berjalan itu jelas menjaga jarak. Jadi ini harus lebih diterapkan dengan jaraknya kurang paling dekat itu 1,5 meter ya. Nah, baru boleh bisa melaksanakan latihan ya. Nah, kemudian latihan di tempat terbuka ya, jadi outdoor ya, tidak di dalam ruangan ya, karena untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dari virus corona ini. Kemudian lama latihan maksimal 2 jam. Untuk satu kali pertemuan itu 2 jam. Apabila tadi 1 minggu 1 kali, jadi maksimalnya pada hari itu adalah 2 jam ya. Latihan ingat dengan tetap menjaga jarak 1,5 meter ya. Bila anggota banyak, pertimbangkan membuat tim bergantian. Jadi buat shift ya. Apabila misalnya jumlah tadi timnya atau atletnya mengikuti kegiatan ekstra ini melebihi dari porsi atau apa alat yang ada di sekolah tersebut, jadi dibuat shift ya, dibagi saja agar tidak terlalu banyak berkerumun ya. Memastikan, ingat ya, ini juga paling penting, adanya area cuci tangan di dekat area tempat latihan ya, atau menyediakan tempat cuci tangan portable. Jadi pastikan pada tempat latihan tersebut barang ini sudah ready, tempat untuk cuci tangan ready. Jadi jika ada apa-apa merasa berkeringat atau kotor sedikit, langsung dicuci tangan ya. Istirahat dengan tetap menjaga physical distancing. Ini jelas utamanya adalah jaraknya. Kemudian adanya tim pengawas untuk mengawasi physical distancing dan pemakaian masker ya. Tim pengawas ini bisa seperti pembina ataupun pembantu pembina. Fungsinya untuk menjaga dan mengingatkan apabila misalnya ada atlet atau pelatih yang lupa memakai masker ya, ataupun yang ada jaraknya terlalu dekat ya. Jadi fungsinya untuk mengingatkan ya. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut terjadi. Kemudian ini jarak yang dianjurkan ya jelas tadi 1,5 meter ya. Jadi harus sesuai dengan yang disampaikan ya. Nah, tidak bertumpuk
prefer montis ya, ini untuk pemain gas ya. Jadi jangan sampai satu alat itu yang digunakan ya, untuk meniup itu bertukar-tukar. Jadi pastikan seperti saya sampaikan tadi, satu alat itu diberi nama untuk satu atlet atau satu peserta didik yang menggunakan alat tersebut ya. Kemudian menggunakan masker bila tidak meniup alat ya, jelas menggunakan goggles ya, penggunaan monoset ya, moonface dan nose shield ya, penggunaan bell copper. Jadi semuanya harus benar-benar safety dan tidak bergantian. Nah, kemudian untuk percussion lain dan fit ya, selalu tetap sama juga, selalu menggunakan masker dan goggles sepanjang latihan, tidak menyentuh muka dengan tangan kotor ya. Jadi apabila ada gatal di muka, di wajah, di mata, itu jangan langsung ditons dan pastikan dulu dicuci tangan dulu, atau seperti yang saya bilang tadi, menggunakan tisu yang sudah dibuat. Tidak bertukar stick jelas ya, jadi tidak ada lagi bertukar stick karena masing-masing stick dan alat itu hanya punya satu orang. Guard lain ya, ini untuk pasukan CG color guard ya, sama juga harus menerapkan masker ya, mengikat rambut bila panjang, jadi jangan sampai ada yang terurai ya, tidak menyentuh muka dengan tangan motor, tidak bertukar flag rifle saber ya. Ini adalah kelengkapan dari color guard ya. Nah, pos latihannya oke. Membersihkan alat dengan tetap menjaga physical distancing ya. Membersihkan alat segera setelah latihan dengan menggunakan alcohol hand sanitizer agar alat tersebut benar-benar steril ya. Jadi pastikan dia dikembalikan ke tempat itu dengan steril ya. Meletakkan moonface di dalam tempat tertutup bila dibawa pulang untuk latihan pribadi. Jadi pastikan yang kita gunakan ini ya, itu tidak terkontaminasi dengan barang-barang lain ya. Jadi kesterilannya benar-benar terjaga. Mencuci tangan segera ya, setelah latihan dan setelah membersihkan alat. Jadi setelah semuanya kita digunakan ya, langsung eksekusi untuk mencuci tangan ya. Ini adalah tempat cuci tangan yang sangat sederhana yang jelas harus diaplikasikan pada area latihannya. Nah, kemudian pulang dari tempat latihan ya, dengan memindahkan jaringan protection ya, yaitu physical distancing, menggunakan masker dan face shield, mencuci tangan secara teratur. Sampai di rumah ini juga paling penting, karena sepanjang kalian jalan dari tempat latihan ke rumah ya, itu tidak menutup kemungkinan terpapar dan sebagainya ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan, letakkan sepatu di luar ya. Jadi jangan langsung bawa masuk rumah ya, jangan berkontak dengan orang rumah ya, ya sebelum mandi. Jadi ketika sampai ke rumah ya, langsung ke kamar mandi ya, dan mandi ya tanpa menutup apapun ya. Jadi langsung ke kamar mandi ya. Masukkan seluruh baju kotor dan ember berisi air panas dan sabun dan deterjen ya. Ingat tetap pakai masker, jaga kebersihan, jaga jarak ya. Oke, bersama-sama kita melawan COVID ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jadi apabila semua materi normal marketing ini dijalankan ya, insya Allah ya, saya rasa kita sebagai atlet ya ataupun sebagai bisa terjaga dari coronavirus ya. Jadi apabila kita menerapkan semua protokolnya ya, pelaksanaan kegiatan juga bisa kita laksanakan ya. Karena apabila kita terpaku dengan sistem COVID ini yang sangat-sangat tidak jelas kapan berakhirnya ya, otomatis kita akan benar-benar lumpuh ya. Kalau saya menjadikan Masimpir Grambling ini hanya sebagai wadah ya. Yang saya prioritaskan adalah etika, moral, dan perilaku, iman, akidah alat seorang atlet atau peserta didik saya. Jadi Grambling dan Masimpir adalah wadahnya saja ya. Jadi yang perlu kita tekankan untuk seluruh atlet adalah yaitu menjaga iman, etika, moral, sikap, dan perilaku akidah alat peserta didik. Jadi saya harapkan untuk mempersiapkan atlet dalam semua event dan kegiatan harus bisa menjalankan protokol seperti yang disampaikan Pengurus Besar Persatuan Grambling Indonesia ya. Jadi untuk sementara saya selaku pelatih khususnya dan pengurus
Persatuan Drum Indonesia, pengurus cabang Kabupaten Melawi ya, mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh drum band yang sudah bergabung